Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk semua. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 29 September 2023, yaitu hari trading ke-176 tahun ini ya. Jadi kalau after market close hari Jumat itu kita tidak langsung buat after market close-nya. Biasanya kita akan geser ke hari Sabtu atau Minggu supaya santai. Baik, ini Bapak Ibu, after market close kemarin kalau kita lihat penutupan IHSG-nya ditutup positif dan kita ada alert sahamnya satu. Mari kita bahas ya nanti. Kita lihat dulu trading snapshot-nya. Bagaimana trading snapshot hari Jumat kemarin? Kita lihat ada pembukaan cukup greedy. Cukup greedy dia di pembukaan, tapi saya agak tidak confident ya. Karena kenaikan ini di jam 10-nya tidak ada alert robot, Bapak Ibu. Saya tenang gitu ya. Nah, baru di sini nanti kita ada Bevin 1 alert saham. Nah, ini penutupannya dibanting ya, Bapak Ibu. Jadi kenaikan ini dikompensasi oleh penutupan. Itu berarti tidak terlalu ada yang dimainkan. Tetapi catatannya ininya besar ya. Jumlah transaksinya besar, 11 triliun. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti kita bisa lihat detail. Kita naiknya gini ya Bapak Ibu. Transaksi jual atau transaksi beli. Mungkin jual ini nggak tahu. Net foreign-nya ya dia negatif ya, net sell Bapak Ibu. Asingnya ternyata jualan dan jualan terus. Kita lihat kemarin ya. IHSG naik, asingnya jualan. Itu di pasar di pasar reguler, apalagi di all market ya Bapak Ibu lebih besar lagi. Jadi ketinggian volume ini dicurigai memang adanya exit action, sehingga mau tidak mau capital outflow kempes lah kita ini kalau asingnya keluar terus mau nggak mau ya. Karena kalau bertahan dengan lokal ya retail ini kayak buih di lautan. Kemanapun kita bergerak ini kita ikut ya, nggak bisa menggerakkan market kecuali pemain-pemain besar. Oke, itu dia Bapak Ibu ya, trading substitutnya seperti ini. Lalu finance, karena dia positif, finance pendorongnya non cyclical dan consumer. Kita lihat hanya Bank Mandiri dan BBNI ya, dua ini yang signifikan di atas 100 miliar transaksi netnya di pasar saham kemarin. Adaro, Anko, UNTR di bawah 100 miliar itu tidak signifikan lah untuk kapitalisasi mereka. BPCA besar 315, Goto 105 ya. Jadi kalau dinetkan ini mudah-mudahan tidak salah ya Pak Bu. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ini mungkin nggak tahu saya nih. Mudah-mudahan tidak salah datanya. Nanti mohon maaf Bapak Ibu bisa cek, udah terlanjur di ini pula. Yang faktanya di seluruh all market dia 700 miliar, itu udah benar nih, saya ambil datanya pasti. Asingnya kemarin 34%, cukup besar Bapak Ibu, lokalnya 62%. Jadi asingnya keluar ini karena mereka dominasinya besar juga, pengaruhnya besar dan net sell pula ya. Jadi begitu. Oke, kita nanti lihat ya Bapak Ibu. Hanya ada alert Bevin, dan Bevin ini juga ya, dia itu kalau saya lihat di kalau saya monitor tuh RTI intraday-nya, dia naik alert, begitu alert dia dibanting di pre-closing-nya. Nanti kita cek juga. Jadi kalau udah di pre-closing itu robot tidak bisa berbuat apa-apa mendekati pre-closing. Nah, ini dia terkirim ke Telegram bot Bapak Ibu. Kita menggunakan IPA Telegram, nama Telegram botnya DL1 bot. Bapak Ibu bisa install dulu atau gunakan Telegram messaging. Nanti Bapak Ibu cari @delquan_bot. Bapak Ibu bisa juga menggunakan robot ini, atau ada di deskripsi video ya. Telegram channel ada juga ini, di Deep Learning Training biasa saya sharing sesuatu atau tentang voting ya, weekly analysis. Sekarang tidak ada weekly analysis karena sahamnya tidak sampai 10. Websitenya ada dlquan.web.id. Ini ada Instagram dan sosial media lainnya. Silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya fallback. Berikutnya adalah disclaimer Bapak Ibu. Saya bacakan disclaimernya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir mau 18 tahun ya. 17 tahun mau 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham.
Nanti Bapak Ibu kalau yang menonton video ini mau ikut melakukan, Bapak Ibu cek di deskripsi video atau kunjungi websitenya, Bapak Ibu lihat ada link, install Telegram, Bapak Ibu join. Nah, di situ ada trialnya, Bapak Ibu bisa ikutin ya. Jadi metodenya adalah practice make perfect. Jadi begitu saya berikan contoh analisanya, Bapak Ibu bisa ikutin. Jadi tidak boleh request, Bapak Ibu silahkan nanti analisa sendiri. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, capital kita berbeda, jam terbang kita di market berbeda, style trading kita berbeda. Jadi Bapak Ibu kalau menonton video saya, jadikan saja sebagai second opinion ya. Pesan saya, jangan pernah percaya analisa siapapun. Siapapun jangan pernah percaya. Jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya first opinionnya ya. First opinion. Jadi Bapak Ibu nanti kalau nonton video ini, Bapak Ibu lakukan sendiri. Lalu opini saya itu second opinion, Bapak Ibu coba belajar menganalisa. Mungkin yang dibahas adalah saham Bevin, tapi ada nanti di Rekom atau yang lain, saham yang bagus lainnya. Bapak Ibu lakukan sendiri, percayalah. Yang terbaik adalah lakukan analisa sendiri. Kayak gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi disclaimer-nya on, tire at trade at your own risk. Risiko ditanggung masing-masing. Berikut ini informasi workshop Bapak Ibu, masih ada sebulan lagi, insya Allah kita akan melaksanakan workshop untuk batch 30 sudah penuh, tapi kalau mau masuk bisanya tanggal 30, batch 30 tanggal 21 Oktober, Bapak Ibu bisa ikut waiting list ya, nanti saya akan konfirmasi yang nomor 6 ini sudah ikut atau enggak. Untuk batch 31 tanggal Sabtu, tanggal 18 November, Bapak Ibu kita masih ada beberapa. Silahkan nanti Bapak Ibu kontak saya untuk menanyakan kalau ingin mengikuti workshop batch 31. Untuk volume price analysis itu levelnya advance, kita harus belajar dulu trading as a business, lalu nanti kita masuk ke volume price analysis, karena kalaupun di dalam volume price analysis ini, ujung-ujungnya kita akan balik lagi bagaimana trading as a business, jadi begitu berdasarkan pengalamannya. Oke, kita akan pindah langsung ke Telegram bot untuk melakukan analisa bersama-sama. Kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan pertama-tama adalah cek alertnya hari ini dan hari penutupan kemarin ya, tanggal 29. Kita tanggal 28 kita ada libur Maulid Nabi dan kebetulan saja weekend ini hari mulai tanggal 25 kemarin alertnya sedikit. Kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 biasanya kita tidak melakukan weekly analysis ya, sedikit. Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Oke, hanya ada satu Bevin, tapi namun begitu, biasanya rezeki itu tidak hanya muncul di big data analysis, machine learning, tapi bisa juga di Rekom. Kita cek ya. /Rekom. Jadi Bapak Ibu perintahnya adalah /Rekom untuk mengetahui apa saja rekomendasi dari robot untuk end of day data. Ingat, ini end of day. Kalau dia big data analysis atau machine learning, dia akan running sepanjang market buka ya. Jadi 1 jam setelah market buka sama 15 menit sebelum market tutup, ya 5 menit, berapa menit sebelum pre-closing lah ya. Itu kita datanya berhenti. Maksudnya datanya berhenti memberikan rekomendasi. Lalu di sini kita lihat Bapak Ibu, untuk ya ini menariknya tidak ada alert dan tidak ada juga rekom dari VPA, berarti memang sahamnya tidak ada yang muncul bagus. Ini adalah warning untuk kita. Ada Bevin di BDT ya, BDT ini adalah volume accumulation dan distribution ya. Dulu namanya Bandar Detektor. Lalu kita lihat juga di pattern candle dari Steve Nissen. Di sini dia AMRT ada bullish harami, DSNG ada bullish engulfing. Ya ini Bapak Ibu yang dulu saya sebelum menggunakan mazhab, sebelum belajar volume price analysis, biasa saya belajar price action dan buku yang saya pelajari dalam price action adalah buku Steve Nissen. MMIX dia bullish engulfing, SIDO, potential reversing bisa Bapak Ibu analisa ya. Kalau SMA semua ini WiFi ini bearish engulfing. Rocket Jet ada Penny Life, PNLF, Bapak Ibu bisa coba di analisa. PWS ada Jasa Marga, hati-hati kalau di PWS dia ada sinyal sell. Golden Cross ada Akra kemarin alert ya, sekarang Golden Cross. Lalu ada Bevin hari ini ya, jadi
Kok nggak salah Akra tuh kemarin ya. Ya, Akra kemarin Bapak Ibu, hari Rabu, hari Kamis kita libur. Oke, dead cross. Goto hati-hati. Ya, Goto ini tidak sell terus asingnya dan sekarang dia dead cross. Kalau nggak salah Patrick, saya masuk ini. Stop loss saya di mana ya? 82 atau di berapa ini? Karena ya exit dulu lah sebagian, nanti masuk lagi. Jadi ini Patrick Waluyo sendiri kayaknya minus ini. Nggak tahu ya, nggak tahu juga. Mungkin dia akumulasi buy on weakness juga, nggak tahu. Tapi saya dulu itu bos saya dulu. Saya dulu jadi bekerja di cucu dan cicit perusahaan Om Patrick. Sekarang BCA low downtrend breakout, MDKA juga. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat ledakan volume. Ada nggak saham ledakan volume? SCR, Vboom. Ya, kalau ledakan volume ini paling saya suka. Cleo dan SSMS. Yuk kita lihat VPA, Cleo. Bagaimana dia? Kalau bagus nanti kita bikin analisanya. Ya, dia ada ledakan volume besar juga. Mainnya di weekly mungkin. Dia the best time for buying-nya di sini ya. Ya di sini the best time for buying. Break, the best time for buying. Second chance to buy. Oh, berapa bulan nih? 1 bulan. 1 bulan dia the best time for buying, memberi kesempatan kedua second chance to buy. Apalagi tadi kita lihat VPA SSMS. Kalau analisa volume personalis SMSM. Alah, VPA SMSM. Ya, sama dengan itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kalau ada waktu kita buat analisanya di analisa singkat ledakan volume. Oke. Pertama-tama kita akan lakukan analisa dengan membahas komposit. Apa yang terjadi dengan komposit? Ini data weekend, cuman catatan ada libur kita 1 hari, tentu volumenya di bawah rata-rata ini. Kita mulai dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini untuk daftar list perintah robot ada di help, ya. Ada di help, Bapak Ibu periksa sendiri. Untuk tutorial, walaupun banyak yang sudah hilang, ya ada story-nya. Jadi dihapus oleh ITB dari YouTube. Dihapus, bukan saya menghapus. Dihapus oleh YouTube. Saya tutorial video-videonya, video tutorialnya dihapus. Bapak Ibu ketik tutorial, beberapa masih ada yang bisa diselamatkan. Oh ya, kemarin tuh ada yang mau perpanjangan robot. Saya let respon, mohon maaf ya. Jadi ada yang nggak sabar. Biasanya kan saya delay 3 jam, 4 jam kalau lagi perjalanan luar kota. Baik, gitu dia. Kita mulai dengan Speedo composite ya. Sekali lagi, kalau ketik Speedo namanya composite untuk composite, bukan HSG. Composite ini artinya HSG. Baik, sekarang kita lihat masih seperti kemarin juga. Tanggalnya sudah benar, tanggal 29, tidak kemana-mana. Memang kalau lihat supply and demand-nya. ISG sekarang atau composite sekarang berada di zona netral, artinya saat ini demand sama dengan supply. Oke? Tunggulah. Kalau dia supply-nya masuk, makan jatuh ke fear. Kalau ke fear kita kalau bisa exit dulu lah, tergantung posisi sahamnya. Sekarang kita lihat star C0, rotasi bintang, spasi 0. Dengan pusat rotasinya adalah composite atau ISG. Time frame-nya daily. Agak kacau ini ya. Agak kacau, nggak apa-apa. Memang siklusnya gitu. Jadi yang kemarin-kemarin seperti saya sudah banyak panen di basic, ya basic lama dan energi lama naik. Sekarang dia sudah mulai fear. Fear-nya sudah masuk ya Bapak Ibu. Hati-hati, fear-nya sudah masuk, dia bisa ke sana. Kita sekarang gantianlah pindah ke saham-saham yang mulai bangkit lagi. Itu salah satu kegunaan dari rotasi bintang, ya rotasi saham. Walaupun dia relatif terhadap komposit. Oke, infra sudah mulai melemah, basic sudah mulai masuk fear. Sekarang giliran properti kita lirik-lirik, finance kita lirik-lirik, industri kita lirik-lirik ya. Trust juga sudah, non-cyclical juga sudah bergerak ke arah atas. Nah, nanti mungkin menyusul dengan ADX cyclical ya. Oke. Itu sekarang kita akan lihat VPA weekly composite. Sekali lagi, kalau weekly catatannya adalah kita punya libur. Oke. Tentu volumenya hilang ya, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, fakta ini adalah dia coba marking up,
lalu di sini terjadi sideways, bisa jadi ini adalah belum tahu apakah ini distribusi phase. Kalau belajar Wyckoff nanti, sekarang Bapak Ibu telan aja dulu lah, atau reaccumulation ya. Biasanya kadang-kadang dia harus distribusi dulu. Orang mau yang time frame jangka pendek mau ambil profit taking dulu. Oke ya Bapak Ibu, dia sideways ke sana, makin lama makin kecil. Ini istilahnya crawling ya, crawl. Mana ya, crawl itu gimana? Crawling. Merayap ya, merangkak di atas. Umumnya kalau dia merayap ke atas ini akan jatuh, tapi itu kan berita jelek ya Bapak Ibu. Cuman kalau saya sudah berpengalaman, selagi dia tidak punya tidak ngabisin atas ini, cenderung ke bawah ya Bapak Ibu. Tapi kita bahaslah candle by candle. Karena strukturnya sudah marking up. Nah, ini kalau dia marking down biasanya the best time for selling, second chance to sell. Biasanya kalau dia kasih, maka kalau dia sudah terbentuk begitu, sudah kita tunggu nanti di bawahnya. Oke, Bapak Ibu, lihat di sini tidak ada sinyal. Dia katakan less than average. Tapi kita perlu berikan catatan bahwa sebenarnya dia kalau ada hari Kamis mungkin bisa tambahlah sedikitnya. Jadi nggak terlalu kalau kita bilang nggak terlalu apa namanya, volumenya ini tidak terlalu jelek-jelek amat. Nah, cuman kan apakah hari Kamis kemarin dia mampu naik jadi positif atau enggak? Ya faktanya hari Jumat ini dengan volume segini dia bearish candle ya, jadi masih sideways. Bagi volume price analysis tanpa ada validasi volume, kita wait and see. Mau apapun omongan trader analis lain, apapun omongannya, terpaksa kita tunggu, wait and see, karena memang tidak ada validasi. Oke, itu dia Bapak Ibu. Plannya apa? Kita tunggu dia close di atasnya, di atas yang sideways ini dengan volume yang besar, sangat besar, lebih bagus tanpa ada chun ya. Kalau ada chun bahaya juga, misalnya dia naik ke atas besar, lalu dia close di atas ini, ekornya panjang, itu bahaya. Nah, seandainya span kedua adalah dia turun, dia break lower down chain ini, lalu dia dengan volume besar tentunya, kalau VPI itu ya, baru dia memberikan second chance to sell, sell lah. Mau bagaimana lagi, sell ya. Naiknya nih harusnya volume kecil gitu. Nah, itu kita sell ya. Kalau naiknya volumenya besar jangan sell. Itu volume price analysis prinsipnya. Oke, sekarang kita VBP weekly, kita selesaikan dulu weekly-nya composite, karena kita membahas composite itu bukan membeli saham, membeli composite-nya, tapi kita melihat psikologi marketnya, apa rencana ini ya. Oke, Bapak Ibu lihat ya, dia di sini mantul-mantulnya di mana? Bapak Ibu bisa lihat. Di bawah ini adalah demand. Di atas ini adalah supply sedikit, ini yang menekan ini. Ini ada supply, dia yang menekan candle mother candle ini ya besar, supply. Kalau dia naik ke atas maka supply-nya masuk ini, masuk. Kalau dia ke bawah ini ada demand ya. Jadi maka dia akan bolak-balik. Tapi kalau demand ini jebol, ini ada demand juga di bawah. Jebol, kita exit dulu, nanti kita tunggu di sini. 6.700-an kita tunggu untuk buy on weakness lagi Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita jual, dapat cash, kita tunggu di bawah ini atau nanti banyak alert kita buy, maka kita ada selisih profit. Kalau dia jebol, kita exit ya, exit, karena dia akan memberikan second chance to sell. Kalau dia mantul, maka dia akan siklusnya masih mengulang, seperti sebelum-sebelum ini. Beli di demand, jual di supply, beli demand, jual di supply gitu. Tapi kalau dia jebol ke bawah, kita belinya di sini. Ini adalah demand zone. Ya, gitu ya. Sekarang kita lihat daily. Daily, composite. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya Bapak Ibu, dia open jam up, dia begini-gini aja, dia masuk gini, volumenya di bawah rata-rata, spreadnya juga di bawah rata-rata, wait and see benar ya. Jadi kecuali spreadnya di bawah rata-rata, volumenya di atas rata-rata atau sebaliknya, itu harus jadi perhatian. Ini enggak lah, memang volumenya rendah, lalu spreadnya juga rendah ya. Dan kita lihat tadi intraday-nya dia dibanting di terakhir. Oke, VBP coba composite. Di mana zona demand-nya?
dan supply demand-nya, terutama demand ya. Ya, ada sedikit demand di bawah Bapak Ibu. Jadi kalaupun dia turun, mudah-mudahan ini menahan untuk naik. Tapi kalau jebolnya kita tunggu close ini. Close di bawah ini maka exit lah. Berikutnya kalau mau mulai buy di sini sedikit saja. Belinya nanti start di 6.500-an ini kalau mau pakai intraday, pakai daily. Mulai sini 6.600-an ya sampai bawah ini. Baik, itu saja dia untuk komposite Bapak Ibu. Memang membosankan sejak kapan ya? 2 minggu lalu kayaknya. Oke, berikut ini kita akan langsung membahas saham Bevin. Mudah-mudahan dia walau di saat bosan dia memberikan indikasi kita untuk bisa masuk. Kita cek alert dulu, alert Bevin. Jadi Bapak Ibu cek dulu alertnya ini fresh atau tidak ya. Salah. Alert Bevin. Salah ketik. Bevin harusnya dia fresh Bapak Ibu. Lihat di sini ya. 6 di sini sudah keluar lalu dia menghilang. Tanggal 7 13, tanggal 18 13 itu tidak bulan 8 tanggal 13 dia tidak ada, berarti sudah lebih 1 bulan. 9 2 bulannya adalah tidak ada juga, sekarang 2 bulan lebih. Mudah-mudahan 2 bulan itu biasanya sudah cukup untuk membentuk pattern baru ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini adalah early. Kita lihat. Ini fresh. Artinya fresh kita bisa masuk Bapak Ibu. Jangan nanti alert sudah ke 10 baru mau masuk. Masuknya adalah yang fresh pertama atau kedua. Kita cek mulai pembahasannya adalah Speedo ya. Speedo Bevin. Speedonya bagaimana? Speedometer. Ya, alhamdulillah ada juga ya saham yang alertnya ini kita dapat lumayan bagus nih, dia berada di grid. Bapak Ibu bisa lihat sahamnya grid. Kalau dari speedometer Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Kalau dia di grid artinya saat ini Bevin demand itu lebih besar daripada supply. Oke. Lalu kita lihat Star Bevin. Hanya satu saham jadi saya agak santai ini. Nah, di rotasi bintangnya dia masih berada di daerah-daerah panik. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat detail, dia bergerak pelan dan hari ini dia menguat. Mudah-mudahan ya, saya tidak salah baca ini, dia mengarah ke sana. Ya, mudah-mudahan besok dia lanjut dan besoknya dia bisa crossing. Nah, itu adalah indikasi habis panik, terbitlah hope. Masih panik, masih di zona panik, tapi hope-nya sudah muncul. Kalau nanti dia sudah crossing garis tengah ini, maka dia sudah berada di zona hope. Tinggal kita tunggu gerakannya ke panik. Relatif terhadap komposit ya. Dan ini juga kalau lihat sektor finance, walaupun dia terjadi perlambatan, sektor finance ini cukup menguat juga. Makanya dia masuk sektor pendorong tadi. Oke, kita lihat weekly-nya. Weekly Star Bevin. Bagaimana dengan weekly-nya? Oh ya, jadi weekly ini Bapak Ibu dia sempat sudah naik ke grid dulu ya beberapa bulan yang lalu. Lalu bergerak di zona grid dia sudah mulai banyak ada paniknya, turun terus. Sekarang dia fear, sekarang dia masuk ke panik ya. Dia nanti dia biasanya akan jatuh masuk dulu ke panik. Di sini sebenarnya kalau dia di zona segitiga ini, fear-nya mulai makin mengguncang dan lama-lama menjadi panik. Dan dia belok ke sana. Ya, masih kuat lah. Kalau di weekly-nya justru masih kuat panik ya. Nanti kita lihat detailnya di chart price volume. Oke, sekarang dia sektor berapa? Sektor 4. Kita nggak usah lihat. Oke, kita lihat lah. PBV ROE sektor nomor 4. Kan banyak, jadi males juga lihat sektor finance nih. Carinya susah. Di mana Bevin ini? Makan waktu mencarinya karena dia banyak. Kadang-kadang numpuk nggak kelihatannya. Ya, di mana nanti Bapak Ibu cek sendiri lah. Oke, sekarang kita lihat karena dia cuma satu saham, kita lihat volatility ratio map sektor 1 data berapa bulan atau setahun aja ya. Oke. 1Y. Sektor berapa nih? Sektor 4. Sektor 4 data 1 tahun.
Bevin ada nggak? Ah, ada di sini Bevin. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, artinya ini adalah sumbu untuk daily average return. Rata-rata tiap hari itu apakah minus 1, minus 2, 1%, 2%, 3%, dirata-ratakan. Untuk data setahun dapatnya segini. Nah, deviasinya itu kalau secara statistik adalah lonceng yang terbalik itu deviasi. Itu adalah volatility. Kalau kita lihat Bevin, dia lebih bagus dari bearish, returnnya juga lebih bagus dari composite, dia tidak terlalu volatile dibanding, apalagi Bank Mandiri sangat volatile ya, gitu ya. Ya, di sini BBCA nggak bergerak pelan, dia tidak biasa tuh tidak pernah auto reject atas tuh BBCA. Baik, itu dia Bapak Ibu posisinya dia almost dari data 1 tahun. Bapak Ibu bisa cek data 6 bulan ya. Ketik aja di situ. Sekarang kita lihat CRM, korelasi rasio map, sektor 4, data. Bagaimana kalau lihat yang 6 bulan aja? 6 bulan tuh 4M, 6M. Nah, ini data 6 bulan terakhir kemarin Bapak Ibu bisa cek yang data setahun. Bevin mana Bevin? Bevin kalau dalam 6 bulan dia korelasinya tinggi. Ya, di sini ada yang tinggi, ada yang rendah, tinggi terhadap agro sama-sama perbankan. Kalau tidak di sini Bevin mana Bevin? Ya Bapak Ibu bisa cek lah ya, Bapak Ibu cek sendiri ini yang korelasinya, pokoknya korelasinya tinggi hati-hati. Sekarang kita akan bahas volume price analysis. Karena yang tadi kita analisa itu adalah tool untuk yang kita lakukan adalah tool untuk melakukan analisa. Untuk beliknya kita harus di price dan volume lah. Apalagi maksud saya adalah volume price analysis, jadi harus tahu volumenya di berapa, price-nya berapa. Oke, sekarang kita lihat mulai dengan VPA Weekly Bevin. Oh, pantes ya. Pantes, Bapak Ibu. Pantes dia kalau kita lihat dari weekly star rotation memang dia panik fear ya Bapak Ibu ya. Di sini sempat naik dia grid, fear, nanti dia di sini mungkin panic, hope ya. Oke. Mulai masuk. Wah, wajar. Oke, siklusnya memang berapa minggu? Kita lihat coba. Kita lihat monthly-nya. Oh, begini bentuknya. The best time dia siklus 1, balik lagi siklus 2. Mudah-mudahan dia naik ke atas lagi ya. Tetapi saya tidak terlalu yakin dia bisa naik ke atas. Kenapa? Kalau benar dia bisa naik, syarat utamanya adalah volume. Di sini dia naik, di sini belum ada. Saat dia mau naik lagi berdasarkan ilmu volume price analysis, volumenya harus lebih besar ketika dia naik dari sini. Ya nggak tahu juga, belum terjadi ya. Ketika dia turun, nanti naik, volume yang di sini harus lebih besar dari volume yang di sini. Kalau nggak, susah. Karena semua itu dikontrol oleh volume lah. Percaya atau tidak percaya, pengalaman saya bahwa volume itu yang memvalidasi dan menunjukkan effortnya ya. Resultnya price yang naik. Ya ini effortnya besar, maka price-nya naik. Nanti Bapak Ibu kalau berminat kita bisa belajar di dalam kelas lah, workshop volume price analysis. Oke, itu dia kita lihat VPA Bevin. Begitu bentuknya. Nah, sekarang kita daily. Oke. Kalau main di daily kita nggak usah tinggi-tinggi muluk-muluk mimpinya Bapak Ibu. Seandainya ini sudah bottoming berarti target paling tinggi adalah 1.500-an ya. Jadi sekitar di sini adalah target kita paling tinggi. Ini disebut dengan mother cell candle. Sejak dia turun belum ada yang ngetes, jadi target kita pasang di sana. Baik. Ini adalah ya, ini apa redistribusi atau apa? Yang jelas ini kalau kita lihat dari belajar volume price analysis disebut dengan fase markdown. Ya. Turun, tiba-tiba volumenya besar, dia hampir seperti ledakan volume sebenarnya ini Bapak Ibu. Tetapi kemudian kalau seperti ini Bapak Ibu harus cek di RTI. Ya, RTI dia intraday seperti apa? Kalau kita lihat intradaynya ini dibanting di detik-detik terakhir. Artinya masih ada harganya, ada yang mau masuk Bapak Ibu.
tapi harga naik tinggi. Nah, dia nggak mau harganya besok beli tinggi, maka dia banting dulu ya supaya besok dapat harga bagus juga. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah selling climax. Auto reaction biasanya akan memberikan secondary test ya. Jadi ini kalau sudah belajar volume price analysis, maka ini adalah apalagi alat robotnya fresh ya. Jadi Bapak Ibu jaga atas, jaga bawah lah ini, jaga bawah. Saya sendiri mungkin akan masuk ya. Karena apa? Risknya kecil, rewardnya besar. Dan apalagi yang membuat saya nanti mungkin akan masuk ya, tapi saya akan diam-diam lah. Gak mungkin saya kasih tahu. Mungkin, maka pakai kalimat mungkin. Oke. Maksud saya setelah selesai video ini saya akan buat trading plan sendiri, saya akan buat tutorial money management sendiri, nggak akan saya kasih tahu ke Bapak Ibu berapa lot saya beli gitu loh. Tapi biasanya belinya saya akan tetap jaga di atas, saya akan jaga sampai di sini. Stop loss di mana? Stop loss saya di di bawah ini Bapak Ibu ya. 1075 saya kurangi 2 tick berarti 1065. Stop loss saya mungkin akan berada di sini. Sekali lagi saya peringatkan karena ada juga workshop trading as business di dalamnya yang sudah ikut workshop tersebut selalu saya bilang jangan pernah trading tanpa stop loss ya. Kalau tidak kelihatan stop loss jangan beli sahamnya gitu. Oke, kita tahu stop lossnya, kita tahu belinya di mana. Sekarang target kita jual ada sekitar mungkin berapa ini ya, Bapak Ibu bisa cek nanti. Mungkin 1200 ya, 1520 atau 152330. Pokoknya targetnya sekitar inilah yang candle ini. Sekitar di sinilah. Maaf. Di sini tengah-tengah ini ya targetnya. Ini risk reward ratio lumayan menarik dan volumenya juga dia katakan volumenya climax fall up. Kalau Bapak Ibu bosan terlalu lama, mohon maaf ya karena ini weekend biasa saya santai menjelaskan apa yang bisa saya jelaskan yang kadang-kadang karena terburu-buru di weekday itu tidak saya sampaikan. Oke, dia bagus ya, dia ada early, alertnya fresh. Sekarang kita akan masuk ke weekly sudah. Evol dulu ya Bapak Ibu. Evol Bevin. Kenapa? Saya ingin memastikan stop loss-nya juga terkonfirmasi oleh Evol. Oke. Bapak Ibu bisa lihat kalau begini bentuknya ini disebut dengan power box. Sayang tutorialnya sudah terhapus ini, nanti saya coba bikin lagi. Ini power box. Kalau kita ketemu power box, Bapak Ibu cari. Power box itu boxnya besar relatif ya terhadap yang di break ya. Ini di break dia besar sendiri. Lalu di mana stop loss kita cari. Nah, ini 2 tick di bawahnya ada stop loss. Tadi 1065 ya. Kalau kita pasang 1075 dikurangi 2 tick. Oke. Berikutnya kita akan lihat VBP weekly Bevin. Ini adalah untuk supply and demand. Oke. Kalau untuk weekly ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu lihat sepanjang ini adalah zona demand ya. Kalau di bawah ini demand. Karena dia belum nyentuh. Kalau di sini ini disebut dengan SND. Supply and demand-nya bertarung. Kemarin supply-nya masuk, sekarang demand-nya masuk ya gitu. Untuk weekly ya, ada catatan weekly-nya, volumenya tidak sempurna karena ada libur. Oke, kita lihat sekarang VBP Bevin untuk daily. Oke. Tidak kelihatan bottoming-nya ya, supply bottoming-nya ini supply and demand, tapi di sini ada supply zone. Ini supply, jelas. Target jual kita cari candle paling atas, lihat ini ya 1520 mungkin targetnya 1520. Tapi ini mungkin dia naik. Di sini ada perlawanan sedikit baru kalau mau naik ke atas dia harus mengabsorb semua supply yang di sini. Oke, jadi Bapak Ibu, stop loss-nya jangan lupa. Begitu dia naik ke atas, stop loss-nya dinaikkan trailing, kalaupun dia harus jebol ke bawah karena bentuknya mungkin pattern-nya begini. Ya, jadi pas dia naik kita trailing stop lah, dapatlah sedikit. Paling enggak tidak, kalaupun jebol risknya kita kecil. Lalu kita cek wave Bevin. Jadi saya ketik wave Bevin, Bapak Ibu ketik juga. Kalau untuk daily, kita cek weekly dulu ya. Wave Bevin.
Weekly-nya ya besar ya Bapak Ibu, ininya masih downwave. Oke, kita lihat tadi daily-nya. Ini daily, Bapak Ibu lihat daily. Kalau daily-nya markdown-nya besar sekali, tetapi sudah terjadi perubahan tren, sudah terjadi indikasi. Biasanya ini tidak akan setinggi inilah ya. Biasanya nggak setinggi itu kalau terjadi perubahan tren. Biasanya dia hijau dulu, lalu berhenti, ada merah sedikit, tapi harusnya lebih rendah daripada ini, lalu hijaunya lebih besar, lebih tinggi dari ini dan ini, walaupun lebih kecil dari yang panjang ini tidak masalah. Di sini terjadi perubahan tren. Artinya fase ini masih panjang. Jadi kita bisa buy on weakness, buy on strength sedikit. Ada waktu lah. Kalau alertnya masih fresh itu ada waktu. Oke, sekarang kita lihat dengan DOM. DOM ini adalah istilahnya dominasi rasio, itu adalah perbandingan antara asing dan lokal di pasar reguler. DOM BFIN. Untuk satu hari, ya asingnya 18%, lokalnya 81%. Untuk 5 hari, asingnya 12%. Untuk 20 hari, asingnya 14%. Ini lumayan juga ya Bapak Ibu ya. Kita cek lah. Foreign flow, Bapak Ibu bisa gunakan perintah /PIF BFIN. Itu adalah foreign flow di pasar reguler. Asingnya ngapain? Wih. Kalau begini caranya asingnya, kita ikutlah. Kenapa? Tadi kalau kita lihat asingnya itu lumayan aktif. Lalu dia, saya nggak tahu dia really dominan or not ya Bapak Ibu. Tapi faktanya dia tidak berkorelasi dengan pergerakan harga. Saat harganya turun, asingnya terus akumulasi nih, akumulasi terus ya. Jadi kemarin dia 17 miliar, walaupun dibanting ya, 5 hari 19 miliar, 20 miliar, 60 hari 150 miliar, walaupun tidak signifikan, tapi lumayan lah ya, dia dari sisi pergerakan, asingnya malah akumulasi saat harganya turun. Untung ada robotnya, jadi kita bisa masuk mudah-mudahan nanti. Sekarang kita lihat dengan foreign flow map sektor nomor 4, datanya 5 hari. Ini adalah untuk melihat peta dari foreign flow. Ini kita tidak bisa lihat Bapak Ibu, karena dia numpul di bawah ini. Ya, mohon maaf. Net, Bapak Ibu bisa lihat yang berapa? 20 hari coba. Foreign flow map, sektor nomor 4, data 20 hari coba. Apa yang terjadi dalam 20 hari? Oh, begini dia. 20 hari, banyak yang akumulasi. Ya, Bapak Ibu dalam 20 hari terjadi banyak akumulasi. BFIN mungkin di sebelah sini nih, BFIN nih, ada akumulasi. Kalau BBCA sampai berapa nih? 5 miliar. Berapa? 500 miliar. Sekarang kita lihat dengan net map sektor nomor 4, data 20 hari. Data 5 hari udah numpuk. Ya, BNI lokalnya sama asingnya akumulasi. BFIN mana BFIN? Ini BFIN ya. Oh, lokalnya distribusi. Ya benar, lokal distribusi, asing akumulasi. Oke, kita lihat tren. Tren BFIN. Oke, over value Bapak Ibu. Over value datanya masih Q4, di over value. Ini kita cek apakah sudah update enggak. Dia over value masih ya Bapak Ibu. Di sini dia golden cross, dead cross, golden memang begitu. Mudah-mudahan dengan volume yang besar ini memvalidasi ya Bapak Ibu, dia naik ke atas. Jadi dia coba naik ke atas, ini ada support, become resistance, support become resistance sudah dites, dia masuk. Mudah-mudahan naik, ini nanti naik ke atas, ada masuk lagi, kena turun lagi begitu ya. Karena support become resistance, support become resistance. Baik. Jadi strategi yang masih seperti tadi, kalau dia turun ke bawah justru kita buy on weakness ini. Karena mudah-mudahan sudah bottoming. Kita tunggu kalau Bapak Ibu ikut workshop volume price analysis, kita akan disebut kita menunggu secondary test. Oke, berikutnya kita akan PWS BFIN. PWS BFIN, dia sinyal buy-nya sudah banyak ya. Close-nya down ya, nggak apa-apa karena dia pakai Akinasi, tetapi
zonanya akumulasi. Jadi kalau sahamnya diturun tapi disebut zona akumulasi, justru kita memang akan masuk ya, akan masuk. Oke, oke. Jadi tetap plannya karena dia masuk zona akumulasi. Baik Bapak dan Ibu, itu saja untuk aftermarket close penutupan tanggal 29 September, benar kan? Tanggal 29 2023. Silakan Bapak Ibu di praktis ya Bapak Ibu, silakan dengan robotnya. Lihat tadi ada rekom atau ledakan volume juga bisa dilakukan analisa. Caranya sama. Ini caranya sangat intuitif. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Kalau bagi yang ingin mengikuti workshop, silahkan Bapak Ibu join Telegram channelnya atau bisa hubungi saya di deskripsi video juga ada. Linknya di channelnya juga ada. Insya Allah nanti kita bisa bertemu di dalam kelas. Terutama yang ingin mengikuti volume first analysis ya, karena itu dia. Oke. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.